Pace bene, masih di mea culpa para culprit. Saya mencoba mencari alasan mengapa ada penipuan dalam pewartaan kekristenan. Oke, kita pertama berangkat dari kenyataan. Saya berani mengatakan kenyataan bahwa ada saja penipuan dalam pewartaan kekristenan. Oke, karena sudah terungkap dalam beberapa peristiwa, bisa search. Fokus pembicaraan sekarang ini bukan mengangkat satu kasus. Faktanya sudah ada kasus-kasus di mana dalam pewartaannya, dalam praktek-prakteknya ada kekeliruan, penyimpangan dari nilai kekristenan itu. Ada yang terungkap, ternyata bohong, ternyata rekayasa, ternyata didramatisir, dan seterusnya. Entah itu kesembuhan, entah itu suara bahasa roh, entah itu mukjizat-mukjizat lainnya. Ada. Nah, pertanyaannya yang saya mau jawab di video ini, mengapa itu bisa terjadi? Saya menyediakan 5 jawaban. Tidak tertutup kemungkinan ada kemungkinan lain, bisa dibuat di kolom komentar. Mengapa ada penipuan dalam pewartaan kekristenan? Yang pertama, ini salah interpretasi. Oke? Tidak secara intensional ingin menipu. Oke. Tidak memang sejak awal memaksudkan saya mau menipu orang, tidak. Tetapi karena salah mengerti, menafsir tulisan-tulisan suci. Misalnya dikatakan bahwa para rasul para murid yang diutus bisa menyembuhkan orang sakit, bisa kebal terhadap bisa ular, bisa mengusir setan. Dan itu ditangkap secara letterly, katakanlah begitu. Oh, kalau begitu saya juga bisa, karena saya adalah pengikut Kristus. Lalu mulai praktik-praktik semacam itu dilakukan. Dan bisa pula ada feedback yang, wah ternyata benar. Nah, pengakuan dari pihak sana membuat kekeliruan ini semakin lestari. Nah, begitu. Salah interpretasi. Ini alasan yang sangat moderat. Yang kedua, memang ada tujuannya untuk mencari pengikut. Intensinya itu jelas. Supaya makin banyak orang yang masuk ke dalam circle-nya. Ke dalam komunitas yang sedang dibangunnya. Nah, ini untuk tujuan yang lain lagi. Mengapa mau dicari lebih banyak pengikut? Ada alasan untuk ini. Tetapi demi mengundang lebih banyak orang, dipakailah daya tariknya berupa praktek-praktek religius yang disalahgunakan. Menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, berbahasa roh. Ini hal yang paling sering muncul. Dan ini bukan bermaksud membuat kita menjadi ragu atas semua ekspresi iman semacam itu. Bukan berarti tidak ada lagi mukjizat. Bukan berarti bahasa roh itu tidak ada. Dan bukan juga berarti tidak ada kesembuhan dari sakit. Kemarin kita sudah membahas. Ada orang yang sembuh karena bertemu dengan paus atau berdevosi kepada orang kudus tertentu. Ada kesembuhan. Tetap ada peristiwa itu. Tetapi ada peristiwa serupa yang ditunggangi dengan niat yang berbeda, intensi yang berbeda. Dan ini tadi intensi yang kedua, mencari pengikut. Oke, Yesus membuat mukjizat bukan terutama mencari pengikut, tetapi untuk membuktikan bahwa Allah itu benar berkarya. Mukjizat bukan tujuan dari tindakannya, dan mencari pengikut bukan tujuan, tetapi media sebagai salah satu cara untuk menyatakan Allah benar bersamamu. Oke, yang ketiga, mengapa ada penipuan dalam pewartaan kekristenan itu? Ada alasan finansial. Nah, ini terkait dengan banyak pengikut. Makin banyak pengikut, makin banyak yang bisa dikumpulkan, sumbernya makin banyak, maka makin banyak yang bisa didapatkan. Oke, ini tidak hal yang selalu bisa disadari, karena diri sendiri pun kadang orang yang melakukan itu tidak dengan gampang mengolah motivasinya sendiri. Mungkin dia akan berkata, oke, saya mau mewarta, tapi karena kebetulan ada juga hasilnya, makin ekstra, makin banyak energi yang dia buat, ekspresi yang lebih ditekankan. Makin banyak yang datang, makin banyak yang dapat.
Nah ini, oke, ini adalah buah dari pewartaan saya, boleh dikatakan begitu. Tapi boleh jadi kalau di discern, di bedah motivasi itu lagi, bisa menjadi jelas sebenarnya boleh jadi alasannya adalah finansial. Yang kemudian sensasi, sensus. Ada rasa-rasa yang terpuaskan, yang didapatkan ketika membuat pernyataan-pernyataan berlebihan dalam pewartaan, dalam kesaksian-kesaksian berlebihan. Misalnya pujian-pujian, sensasinya terasa, dikenal orang, dihormati orang, sensasi. Ada di sana rasa-rasa yang dapat ditemukan dan dinikmati. Gone viral, menjadi terkenal, itu bisa juga. Dan orang suka sesuatu yang out of the box atau di luar dari konsep berpikir yang umum. Ada yang lumpuh bisa berjalan, ada yang bisu tiba-tiba bicara, yang sakit tiba-tiba hilang sakitnya. Sekali lagi, ada yang benar, tapi ada yang didramatisir, dan itu dilakukan kadang salah satunya demi sensasi. Nah, yang terakhir yang saya lihat ada egocentrism. Ini tidak terlepas dari alasan-alasan sebelumnya. Sentralnya bukan lagi Kristus yang diwartakan, tetapi ada di sini dalam egonya. Ada kecenderungannya untuk menguasai, ada possessifnya. Oke, saya memiliki ini komunitas saya, ini yang saya bangun. Ada otoritas, oke, saya memiliki komen, lalu mereka mengikuti. Ada pengakuan, dia bisa menyembuhkan, dia bisa membuat orang sembuh dari sakit, dia bisa mengusir setan, dia bisa berbicara dalam banyak bahasa, dia punya karisma. Pengakuan-pengakuan semacam ini bisa menjadi daya tarik, membuat kita tergoda dan semakin kabur motivasi yang lebih luhur. Saya pikir itu hipotesa, dugaan, dan ini opini pribadi. Semoga berguna video ini supaya kita lebih kritikal, lebih rasional menilai apa motivasi di balik ini. Apakah saya beriman dibawa lebih dekat pada Tuhan dengan semua kata-kata ini? Ini saya pikir, apakah saya bisa terbantu lebih mengenal Kristus yang historis dan teologis itu? Pace bene.